Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar suara? Tes. Ya. Kedengaran ke Zidah, Afwan? Iya, sudah terdengar. Oke. Baik, langsung kita buka aja ya. Sudah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bini'matil iman wal islam وكتب علينا فرض الصيام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu di pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga sampai pula kepada kita semua selaku umatnya. Ibu-ibu dan para peserta yang dirahmati Allah, saya ucapkan ahlan wa sahlan di acara perdana kajian tafsir Rafa pada hari Ahad 1 Maret 2026. Baik, sebelum mulai, izinkan saya menyapa dan mengabsen para peserta kita ya hari ini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu yang sudah hadir? Masya Allah masih berproses ya, bergabung. Boleh dari kelas Ustazah Nela, sudah ada yang hadir? Iya, sudah. Alhamdulillah. Siapa ini? Bu Kusnul ya? Baik, dari kelasnya Ustazah Nela ada lagi? Baik. Ya, alhamdulillah, Bu Roro. Masya Allah, Bu Roro, alhamdulillah ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman yang lain untuk segera bergabung pada acara hari ini ya. Untuk kelasnya Ustazah Dina, apakah sudah ada yang hadir? Ya, itu kelasnya Ustazah Jina. Bu Roro, Bu Puspa. Ya, baik, insya Allah kita sambil menunggu ya. Peserta umum sudah ada yang hadir? Belum ada? Ya, baik. Ada. Wali santri. Oh, Masya Allah, wali santri. Alhamdulillah, wali santri dari siapa nih, Bun? Fatwa. Oh ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Ya, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para peserta kajian tafsir yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak acara pada hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan, kelapangan hati, dan kemudahan dalam segala urusan rumah tangga maupun ibadahnya. Amin. Baik. Sebelum kita mulai, walaupun tadi ini ya masih banyak yang belum hadir, kita sambil menunggu kedatangan yang lain, boleh disiapkan tempat duduk terbaiknya, kemudian HP-nya dan tempat menyimak, tempat yang kondusif, kemudian buku catatannya, agar kita bisa menyimak lebih fokus dan hikmat pada ilmu yang insya Allah nantinya akan disampaikan. Silakan para peserta untuk on cam ya apabila memungkinkan, kemudian mikrofonnya bisa diatur dalam keadaan off apabila belum ada kesempatan untuk dipersilakan berbicara. Baik, agar semakin berkah acara kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan menyimak bacaan Tasmi Al-Quran terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh perwakilan santriwati PT Kirafa, yaitu Uktina Fadwa Jamilah Azhar. Ya, baik, para peserta diharapkan untuk menyimak dengan hikmat. Saya persilakan kepada Uktina Fadwa. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hil, ini kok nggak bisa, kenapa Hil? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu merugikan kejahatan untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat kejahatan yang kedua, kami ini pilihnya mana? Lalu masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, saya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhir kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak bacaan oleh santriwati Ukti Fadwa Jamilah yang telah membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 7 sampai ayat 10 beserta. Alhamdulillah, semoga Allah melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Lanjut. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian tafsir surah Al-Isra ayat 78 sampai 82. Ayat-ayat ini berbicara tentang perintah sholat, keutamaan tahajud, doa memohon pertolongan Allah, dan bagaimana Al-Quran menjadi penawar hati serta rahmat bagi orang-orang beriman. Ya, semoga melalui kajian ini Allah kuatkan sholat kita, Allah hidupkan malam kita dengan tahajud, dan Allah jadikan Al-Quran benar-benar sebagai obat bagi hati kita. Baik, izin sedikit memperkenalkan pemateri yang insya Allah akan mengisi materi kita pada pagi hari ini. Sudah hadir ya insya Allah. Baik, insya Allah hari ini kita akan mengkaji tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 70.
8 sampai 82 yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Hendra Wijaya, MED, MPSI, CDIL, Al-Hafidh. Ya. Beliau tempat dan tanggal lahirnya di Ketapang, tanggal 20 Maret 1986. Kemudian kediaman saat ini di Pondok Gede Bekasi. Beliau alhamdulillah telah menikah ya dan memiliki 2 putra. Ya. 2 putra. Kemudian istri beliau alhamdulillah masya Allah di sini ya kita sekalian izin Ustaz. Bernama Umi Hitam MA Hamidah ya. Beliau berasal dari Palestina. Masya Allah alhamdulillah. Kemudian anak pertama Ustadz juga bernama Hamzah Qudsi Fida. Kemudian anak kedua bernama Faris Aqsa Milwar. Alhamdulillah. Masya Allah telah hadir juga Ustadz Dr. Haji Hendra Wijaya ya. Izin sedikit lagi Ustadz ya menyampaikan profil dan biodata. Beliau berpengalaman organisasi insya Allah banyak, kemudian keahlian dan sertifikat yaitu hafal Al-Quran sejak tahun 2008 di Baitul Quran Depok ya Ustadz ya. Alhamdulillah sanad Al-Quran 7 qiraat Mesir. Kemudian berbagai sertifikat perlombaan bahasa Arab, juara bahasa Arab. Kemudian berbagai sertifikat mengisi kajian kemampuan berbahasa Arab, Inggris, Mesir, Perancis. Kemudian juga bersertifikasi khotib nasional. Kemudian standarisasi DAI MUI Pusat keempat. Kemudian sertifikasi DAI BIMTEK Departemen Agama Pusat keempat. Sertifikasi DAI moderat sertifikasi pelatihan muamalah maliyah ke-17 DSN MUI, kemudian sertifikat Dewan Pengawas Syariah DPS Koperasi Syariah ke-11 DSN MUI. Dan status beliau saat ini bekerja sekretaris di Yayasan Islah Bina Umat Kuwait Cabang Jakarta dari 2008, kemudian pengajar tahfiz dan ulumul syariah di Pondok Pesantren Baitul Quran Depok 2008 hingga 2010, kemudian penanggung jawab dan trainer kurikulum di Yayasan Azhari Indonesia tahun 2019, kemudian trainer kepalestinaan dari 2019 yang sampai sekarang, kemudian pembina NGO kepalestinaan Keluarga Gaza Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah mulai dari tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dosen Bahasa Arab Sekolah Tinggi Utsman bin Affan 2023. Direktur PT Aqsa Bebas Mandiri dari 2021 hingga sekarang, kemudian dai dan pengisi berbagai kajian keislaman di masjid dan perkantoran 2020 hingga sekarang. Ya, alhamdulillah tanpa berlama-lama lagi, Ustadz Hendra Wijaya juga sudah hadir. Insya Allah akan kita mulai acara pada pagi hari ini ya. Insya Allah akan telah hadir Ustadz Dr. Haji Hendra Wijaya yang akan membimbing kita dalam memahami ayat-ayat Allah pada pagi hari ini. Semoga kami persilahkan Ustadz Dr. Haji Hendra Wijaya. Ustadz Afwan, suaranya Ustadz tidak terdengar. Suaranya kurang terdengar. Afwan, admin, apa suara Ustadz sudah terdengar ya? Kalau di sini masih belum.
Apakah suaranya sudah terdengar, Ibu-ibu? Belum, Ustazah Bulan. Masih belum terdengar suara Ustaz. Afwan. Baik. Boleh tolong diperiksa sama admin. Afwan, Ustadz suaranya belum terdengar. Apakah bisa dicek kembali? Karena belum terdengar, belum masuk suaranya. Baik, sambil menunggu sound Ustadz ya. Boleh bagi peserta yang mengikuti kajian jika memungkinkan untuk on cam ya, kameranya menyala, kemudian memakai background yang telah ditentukan oleh panitia dan admin, boleh dicek di obrolan ya ataupun di grup masing-masing untuk backgroundnya. Belum terdengar. Tes, tes. Udah ada belum? Tes. Alhamdulillah sudah Oh, Ustaz. udah. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, imamul muttaqin wa qaidul mujahidin. Ballaghur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halika ma ba'd. Pertama-tama yang kita hormati bersama Bu Nela selaku penanggung jawab daripada Rafa, Rumah Quran Rafa. Yang saya hormati juga ibu-ibu dan para peserta LTQ atau peserta tahsin tahfidz dari Rafa ini, dan adik-adik santriwati mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita haturkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dengan puasa Ramadan, menuntut ilmu, tilawah Al-Quran, yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelas apa saja ini yang hadir di sini? Kelas tahfidz atau tahsin? Izin menjawab, Ustaz. Ya, silakan Bu. Ini ada kelas tahsin dewasa, akhwat. Kemudian ada dari kelas saya pribadi, Budina. Kemudian ada kelas tahsin online. Oh, iya. Dari kelasnya Ustazah Nela ada 2 kelas ya. Kemudian di sini juga ada orang tua atau wali santriwati PT Kirafa dan ada umum juga. Cuma yang umum sepertinya belum ada yang hadir begitu Ustaz. Demikian. Jazakumullah khair. Dan santriwati Rafa pastinya insya Allah. Masya Allah. Baik-baik, di sini ada yang peserta tahfidz, peserta tahsin, ada juga orang tua wali dan para santriwati ya. Baik, mudah-mudahan sehat selalu Bu Dina, Bu Nela, dan ibu-ibu sekalian ya. Sebagaimana disampaikan oleh Ustazah atau Kak Bulan tadi ya, kita pada kesempatan kali ini akan sama-sama belajar tafsir. Yang akan kita angkat adalah surat Al-Isra ayat berapa di situ? Ayat 78 sampai ayat 82 ya. Jadi kalau ibu sekalian melihat sekilas ya surat Isra tadi sudah dibacakan ya. Di sini kita masuk ke dalam ayat yang pertama ya. Kak Bulan atau admin mungkin bisa ditampilkan ayat yang pertama 78 biar nanti kita sama-sama melihat. Nanti mungkin biar peserta bisa melihat ayatnya lalu kita tafsirkan bersama-sama ya. Nanti baru saya jelaskan. Bisa Kak Bulan? Baik Ustadz, mungkin saya sampaikan dulu ke adminnya. Iya. Jadi di tulisan ayat Al-Qur'annya ya. Dalam ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Nah, ini ya. Tadi sudah sempat disinggung oleh MC Kak Bulan ya. Jadi memang di 4 ayat ini bercerita tentang sholat ya, sholat wajib, sholat sunnah ya, lalu konsep perjuangan di dalam Islam, lalu kaitannya dengan Al-Quran itu sendiri ya. Tentunya kita di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan interaksi kita kepada Al-Quran semakin banyak lagi ya. Ini saya lihat ada 16 ya. Mohon izin saya bertanya ini ya, dari kesekian yang hadir, sekarang kita sudah Ramadan yang keberapa ini, ibu-ibu? Di sini ada banyak nih. Ibu Mazidah, Ibu Betty, Ibu Erni, Bu Hanan, Bu Hesti, Bu Husnaya, Bu Husnul, Bu Rita, Bu Roro, Bu Sonia, dan Bu Widya. Dari kesekian ini, adakah yang sudah khatam Al-Quran 3 kali? Ini kita Ramadan keberapa ini, ibu-ibu? Hari 11 atau 12? 11. 12. Mas, 11, kalau 11. yang mulainya Kemis. Ada yang 11 dan ada yang 12. Sudah ada yang khatam 5 kali mungkin? 12 hari ini? Belum. Berarti ada yang 4 kali khatam? Belum juga. Ada yang 3 kali khatam? Belum juga. Ada yang 2 kali khatam? 1 kali khatam mungkin. Sudah 1 kali khatam? Nah, ini ya. Jadi bayangkan Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan suci Ramadan itu banyak frekuensi dalam membaca Al-Quran ya. Bahkan 1 hari itu ya rata-rata 1 kali khatam ya.
Bahkan dalam riwayat Imam Syafi'i pun beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Ya. Kalau 60 kali khatam, berapa kali khatam berarti? 2 kali. Ya. Kalau 2 kali khatam berarti sekitar sebanyak 60 juz dalam 1 hari. Ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi semangat kita bersama untuk selalu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Baik, kita sambil menunggu admin untuk menampilkan ayatnya. Di ayat yang ke-78 surat Al-Isra, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda." Ya. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Nah, ini penting ya. Kalau sholat itu memang didirikan, bukan ada. Ya, kalau dalam bahasa tafriz, ada usholah, ada itu menunaikan atau menjalankan sholat. Tapi kalau aqimis sholah itu memang mendirikan. Apa bedanya ada dan akim, iqamah, ya. Jadi iqamah itu atau qiyam, ya. Iqamatus shalah ya artinya adalah bahwa sholat itu memang harus benar-benar ya secara khusyuk. Bahkan sholat kalau dalam ayat-ayat yang lain dikategorikan dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Jadi sholat itu dikorelasikan dengan khusyuk ya. Bahkan ada lagi ayat walladzina ala sholawatihim yuhafizun. Sholat itu harus dijaga ya. Jadi arti daripada iqamatus shalah ya, yang pertama adalah sholat secara khusyuk, yang kedua sholat dijaga, menjaga sholat 5 waktu ya. Nanti waktu-waktunya nih sebenarnya di redaksi yang selanjutnya. Jadi kalau nanti ada ujian, apa arti daripada iqamatus shalah dalam ayat 78 ya. 2. Yang pertama adalah sholat secara khusyuk ya, walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua adalah menjaga sholat pada waktunya ya, menjaga sholat pada yuhafizun, menjaga sholat pada waktunya. Jadi sholat ini memang fundamental ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung aqimis sholah ya. Bahkan sholat di dalam ayat-ayat tertentu disandingkan dengan wa ita'uz zakah, bayar zakat ya. Jadi kalau sholatnya baik ya, niscaya ibadah-ibadah yang lainnya pun akan baik ya. Itu teori yang diambil daripada ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya. Kalau sholatnya dia khusyuk, sholatnya dia jaga ya, niscaya ibadah-ibadah yang lainnya akan dilakukan secara khusyuk dan dijaga. Puasanya, dia bayar zakat malnya, dia bersedekah, dia membaca Al-Quran baik. Intinya dia orang soleh ya. Ketika apa tadi? Iqamatus shalah ya. Jadi arti daripada iqamatus shalah 2 hal, saya tegaskan lagi. Yang pertama adalah sholat secara khusyuk, yang kedua adalah menjaga sholat pada waktunya. Karena ada orang yang sholat tapi dia maksiat ya. Ada nggak orang yang baru keluar sholat asar, zuhur, dia korupsi, dia maksiat, dia berlaku gibah, ada nggak? Ada ya. Lalu apa kaitannya dengan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu ya, tadi kaitannya ada usholah atau iqamatus sholah. Kalau hanya melakukan sholat untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa dibarengi dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi dia sholat iya, gibah juga iya, sholat juga iya, korupsi juga iya, maksiat juga jalan. Jadi arti daripada iqamatus shalah itu akan berefek dia akan menghindari perilaku yang keji maupun
munkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Syaratnya apa tadi, Ibu? Syaratnya 2. Yang pertama apa? Salat secara khusyuk. Yang kedua apa? Menjaga salat pada pada waktunya. waktunya. Baik ya. Nah, kapan waktu-waktu sholat? Sholat apa saja yang harus kita lakukan secara muslim ya? Kalau dalam bahasa fikih mungkin ada bahasa sholat yang hukumnya wajib dan juga ada sholat yang hukumnya tidak wajib dalam artian sunnah ya. Nah, disinilah dalam ayat 78 ini Allah menjelaskan sholat-sholat mana yang wajib dan mana-mana yang sunnah. Makanya di sini aqimis sholata lidulu kisyamsi ila gosakil lail ya. Kak Bulan sudah ini adminnya biar ditampilkan apa redaksi Qurannya biar Belum ada dari adminnya. oh Untuk belum ada ya. kalau untuk materi aku punya ininya ya filenya, karena saya nggak megang share screen aja, share screen ya nanti supaya nggak ngantuk nih, takutnya kan nggak kelihatan nih ya. Saya bicara nanti sambil tidur katanya ya. Jadi itu ya, jadi lidulu kisyamsi ila gosakil lail artinya adalah sholat apa saja. Nah, ini berkaitan dengan timing ya. Jadi jadi alladzina ala sholawatihim yuhafizun tadi ya, yuhafizun itu adalah menjaga sholat pada waktu-waktunya ya. Nah, liduluki syamsi ila gosakil lail itu berkaitan dengan timing ya, ilmu astronomi, kekuasaan Allah yang sifatnya adalah dimensi waktu ya. Liduluki syamsi, duluk itu kalau dalam tafsirnya adalah zawal. Zawal itu terbenam ya. Jadi dirikanlah sholat ya, liduluki syamsi ketika matahari mulai terbenam ke arah mana? Timur atau barat? Matahari itu terbenam kemana? Ke barat, ya. Jadi ketika matahari itu kan terbit dari timur, terbenam di barat. Nah, ketika terbit sampai atas ya, istiwa ya. Jadi istiwa itu ketika jam 12 siang ya, matahari tepat di mana? Di atas kita ya. Kalau misalnya kita tinggal di negara-negara atau kota-kota yang di bawah khatulistiwa, nah itu matahari tepat pas di atas kita. Tapi kalau negara-negara yang subtropis atau bahkan di atasnya lagi, kalau kita kan tropis ya. Tropis berarti kan memang di Kalimantan dan beberapa di negara-negara tertentu kita matahari tepat di atas kita. Tapi kalau subtropis mungkin lintangnya mungkin beda sedikit ya. Nah, berarti liduluki syamsi, duluk zawalnya atau mulai matahari terbenam itu adalah dimulai dari jam 12 sampai jam 6 kurang lebih ya. Karena matahari pas tepat di atas itu jam berapa kalau di Bekasi kita? Ya kurang lebih jam 12 ya. Nah, jam 12 lebih 1 menit ya, itu kan mulai condong untuk apa? Untuk terbenam. Nah, ini arti daripada lidulu kisyamsi ya. Ila gosakil lail. Nah, lidulu kisyamsi ini jadi matahari dari di tengah-tengah atas kita sampai dia terbenam. Nah, itu ada sholat apa di situ? Berarti kan antara jam 12 sampai jam 6 ada sholat apa? Ada sholat zuhur dan sholat asar ya. Jadi liduluki samsi ini artinya apa? Sholat zuhur dan sholat asar ya. Ila gosakil lail. Nah, ila gosakil lail tafsirannya adalah gosak itu artinya mulai gelap. Lail malam, gosak itu mulai gelap ya. Malam ketika mulai gelap
Jadi kalau kita waktu maghrib itu kan ditandai dengan mega ya, syafaq ya, mega merah, mega kuning ya, sampai dia benar-benar gelap itu kan sekitar jam 7. Nah, ini ya ayatnya. Bisa dilihat ibu-ibu sekalian. Ila gosakil lail. Jadi gosakil lail itu, jadi jam 6 itu belum sempurna gelap. Waktu maghrib itu belum sempurna gelap ya. Kalau dari segi ilmu astronomi. Nah, mulai gelap itu jam 7-an. Nah, kapan itu? Ketika waktu Isya ya. Jadi ila gosakil lail artinya apa? Artinya sholat maghrib dan sholat Isya ya. Kalau dulu kisamsi tadi sholat apa? Zuhur dan asar ya. Ila gosakil lail itu sholat maghrib dan sholat Isya. Jadi memang matahari itu akan terus bergerak ya, bukan matahari bergerak juga, buminya berotasi. Nah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan ilmu astronomi ya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana Ustadz konsep misalnya Lailatul Qadar ya. Nah, ini ya jawabannya. Salah satu jawabannya, belum ada ayat-ayat yang lain. Jadi gosakil lail tadi yang saya sampaikan itu adalah artinya ke malam ketika mulai gelap. Tapi mulai gelap benar-benar 100% itu kurang lebih jam 7 atau jam setengah 8. Itu yang dinamakan sholat Isya ya. Karena waktu maghrib itu matahari masih ada pantulan-pantulan merah-merahnya ya. Antara maghrib sampai Isya itu belum benar-benar gelap. Nah, benar-benar hilang dari tempat kita berpijak sinar matahari itu di waktu Isya ya. Nah, itu dinamakan gosakil lail ya. Nah, kaitannya berarti kan di muka bumi ini akan selalu ada yang mengumandangkan azan, akan ada selalu yang sholat ya. Bayangkan kalau misalnya perbedaan waktu di Bekasi dengan Jakarta berapa menit, ibu-ibu? Kalau misalnya azan duluan Bekasi atau Jakarta duluan? Bekasi duluan ya, Pondok Gede nih kita ya. Jadi ada yang dari Bogor, Masya Allah ya, Bu Sonya. Misalnya kita di Bekasi jam misalnya buka puasa, aduh saya nggak ngelihat ini lagi, buka puasa anggaplah jam 6 ya. Jam 6.30 anggaplah. Nah, di Jakarta azannya kira-kira jam berapa? Kalau di Bekasi kita jam 6.30 maghrib, waktu maghrib. Kalau di Jakarta jam berapa kira-kira waktu maghrib? Jam 6.31 atau jam 6.32 ya. Kalau kita perhatikan ya, yang biasa kerja di Jakarta, bolak-balik dari Bogor, dari Bekasi, perbedaan waktu dari Bekasi saja ke Jakarta itu kurang lebih 1 menit atau 1 menit setengah atau 2 menit ya. Artinya apa? Artinya di sini kalau semakin jauh lagi perbedaan misalnya dari Bekasi ke Banten ya, bisa jadi 3 menit. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa astronomi selagi matahari bergerak juga dan bulan juga berotasi, akan selalu ada di muka bumi ini yang mengumandangkan azan, yang mendirikan sholat ya. Jadi kalau jam 6.30 di Bekasi azan, jam 6.31 misalnya di Bekasi, di Jakarta, jam 6.32 di daerah Ciputat, jam 6.33 di Banten, jam 6.34 di Merak, jam 6.35 di Lampung, jam 6.36 terus ke sana. Jadi setiap menitnya selalu ada yang mengumandangkan azan di muka bumi ini.
Nah, ini kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan turun di mana? Di malam hari. Nah, konsepnya seperti ini, seperti matahari. Apakah kalau misalnya malam Lailatul Qadar di mana di Indonesia turun pada tanggal 27 ya. Turunnya jam 1 malam ya. Berarti di belahan bumi yang lain nggak turun dong ya. Nah ini ya, jadi turunnya itu nggak langsung jelek gitu seperti hujan ya. Tapi malam Lailatul Qadar ini kaitannya dengan astronomi tadi, turunnya itu sesuai seperti terbitnya matahari ya. Ketika ya ada suara-suara ini ya. Nah, ketika suara siapa ya? Baik. Saya kembali lagi ya, lanjutkan. Jadi konsep Lailatul Qadar seperti terbitnya matahari ya. Jadi kalau misalnya turun malam Lailatul Qadar jam 1 di Bekasi, jam 1 lebih 1 menit di Jakarta. Bisa jadi ketika sampai Saudi, sampai Mesir jam 2 atau jam 3 ya, karena perbedaan jam tadi ya. Nah ini ya, jadi konsep astronomi ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan wa Qur'anal Fajr ya. Wa Qur'anal Fajr ini maksudnya adalah salat subuh ya. Inna Qur'anal Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat ya. Nah, dari ayat ini, satu ayat ini, ayat 78, kita sudah mengetahui ya, ada 5 waktu sholat ya. Yang pertama, liduluki syamsi. Sholat apa itu? Zuhur dan asar. Ila gosakil lail. Sholat maghrib dan isya. Quran al-fajri itu sholat subuh ya. Nah, sholat subuh kana masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat ya. Nah, jadi kenapa sholat subuh ini spesial daripada ya ada karakteristik ya, bukan semuanya spesial sebenarnya. Ada karakteristik daripada sholat-sholat yang lain ya, karena ini kana masyhuda. Jadi dalam hadis-hadis tertentu setiap individu kita sebagai manusia itu ada malaikat yang menjaga kita ya. Dan malaikat tersebut itu ganti-gantian ya. Dia datangnya ketika subuh dan ketika asar. Ada yang mengatakan ketika subuh saja. Jadi ketika subuh dia gantian ngangkat amalan kita ke langit, lalu datang lagi yang baru. Jadi ganti-gantian ya. Nah ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah memang malaikat menyaksikan sholat subuh ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda ya. Baik, ayat yang selanjutnya 79 bisa ditampilkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Silakan Pak Edmin bisa diganti ayatnya. Wa minal lail, dari malam hari, fatahajjad bi, salatlah tahajud ya. Nafilatan lak, tambahan ya, atau sunnah ya. Nah, tahajud, apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Nah, ini sering ditanyakan ya. Tahajud itu adalah bagian daripada qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Qiyamul lail adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Sholat tarawih, sholat witir, malam-malam, nah itu qiyamul lail ya. Sholat tahajud, ya itu qiyamul lail karena dilakukan pada malam hari ya. Hanya saja kalau dalam bahasa fikih
arti daripada tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Nah, ini ya. Saya ulangi, tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Ustadz, kalau tidurnya cuma 5 menit, ya tetap ya, mau tidur 1 menit, 2 menit, ya setelah itu sholat, nah itu dinamakan sholat tahajud. Nafilatal, tambahan atau sunnah ya. Nah, sholat tahajud ini dulunya ya durasinya panjang ya, bisa ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila ya. Jadi sholat tahajud ini memang dulunya wajib ya, saya katakan ketika awal-awal Rasulullah dan para sahabat di Mekah, sholat tahajud ini sifatnya wajib ya, sebelum turun kewajiban sholat 5 waktu yang tadi saya jelaskan, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh ya. Jadi sholat tahajud ini duluan ya, dan hukumnya wajib dulunya. Kalau sekarang hukumnya apa? Sholat tahajud sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan ya. Kalau madhab Imam Hanafi ya wajib malah ya, tapi wajib ya bahasanya wajib tanzih atau semi wajib ya, tidak wajib mutlak ya. Sebenarnya hampir sama dengan redaksi sunnah muakkadah ya. Ya ini karena kenapa bisa sampai sunnah muakkadah? Kenapa bisa wajib tanzih yang mungkin tidak sampai 100% kewajibannya? Ya karena memang dulunya wajib ya, ketika awal-awal ketika Rasulullah masih di Mekah. Bahkan kewajiban sholat tahajud ini apa tadi 2/3 malam ya. Qumil laila illa qalila. Jadi 2/3 malam itu kan dari jam 6 sampai jam 6 lagi, 12 jam. Kalau 2/3 daripada 12 jam berapa? 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Berarti kan 8 jam ya. Itu dulu awal-awal itu memang sahabat itu sholat tahajud itu 8 jam, bayangin ya. 8 jam ya. Nisfahu atau setengahnya, setengah daripada 12 jam itu berapa? 6 jam ya. Nisfahu awingkus minhu qalila, atau kurangin dikit lah, berarti 1/3. Kalau 12 dibagi 3 berapa? 12 dibagi 3 4 ya. Jadi di kalangan para sahabat dulu ketika wajib, ada yang sholatnya berapa tadi? 8 jam. Ada yang sholatnya 6 jam. Dan ada juga yang sholatnya 4 jam ya. Tapi di kemudian hari para sahabat berat itu ya. Jadi siang-siangnya tuh pada ngantuk ya, karena 8 jam, bayangin 6 jam, 4 jam ya. Ngantuk, kerjanya kan mereka berdagang, ada yang ini lemes ya. Barulah di kemudian hari itu menjadi nafilatal ya, jadi tambahan, tidak menjadi wajib ya. Itu pun tidak ada batasan, misalnya 8, 6, 4 ya. Nah, udah hukumnya mansukh ya. Hukumnya itu dihapus, kewajiban hukum yang wajib menjadi sunnah ya, makanya nafilatal. Nah, kenapa ditekankan sholat tahajud? Tahajud ini memang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai seorang mukmin ya. Di malam hari kita bisa lebih khusyuk daripada siang hari ya. Adik-adik santriwati di sini ya, biasanya enakan mana? Murojaah jam 1 siang atau misalnya jam 4 pagi ya. Nih Kak Bulan ya. Pagi, Ustaz. Pagi ya. Karena dulu juga
Saya misalnya ketika masih remaja ngapal Quran, jam 1 itu satu halaman nggak dapat ya. Tapi kalau jam 4 5 menit, 10 menit udah dapat satu halaman. Pikiran itu lagi fresh ya. Nah, ketika pikiran fresh tersebut itulah kenapa kita diarahkan untuk sholat, bermunajat kepada Allah. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Rabbuka atau Tuhan kita Allah maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, maqamam mahmuda di sini ada dua tafsiran ya. Tafsiran yang pertama adalah di akhirat nanti. Di akhirat kira-kira tempat yang terpuji itu di mana? Di surga ya. Jadi maqamam mahmuda tafsiran yang pertama apa tadi? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa tadi sholat 5 waktu tidak diidentikan dengan maqamah mahmudah ya? Karena itu memang pondasi sholat 5 waktu. Nah, untuk mendapatkan ekstra reward, nah itu coba sholat tahajud ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu mendapatkan atau kita semua mendapatkan surganya. Nah, tafsiran yang kedua, maqamah mahmudah ini di dunia ini ya. Makanya kalau ada guru-guru kita, ya orang alim, orang soleh, ya selalu nasehatin, ya kalau kita lagi sowan, Pak Yai, Buya, siapapun itu, Pak Yai pengen jadi orang sukses, Pak Yai pengen S1, S2, S3 beasiswa, Pak Yai pengen hafal Quran, Pak Yai punya hajat, saya punya hajat ini, hajat itu, tolong doain, ya. Biasanya nasihatnya adalah sholatlah tahajud. Ya. Kenapa? Nah ini, sholat tahajud itu diidentikan dengan maqamah mahmudah. Itu tafsiran yang kedua apa? Kalau kita punya hajat apapun, ingin masa depan cerah, kesuksesan, ingin punya capaian-capaian tertentu, sholatlah tahajud. Ya, ternyata memang benar. Ya, seorang muslim atau seorang muslimah yang biasa sholat tahajud, biasanya masa depannya cerah, berkah. Ya. Nah, ya, berkah ya, cerah, berkah, apalagi sukses. Ya. Nih anak-anak ibu, ada wali-wali murid di sini, wali-wali santri. Kalau ada anak ibu yang curhat, aduh sulit nih ngapal Quran, suruh tahajud. Ya. Aduh sulit nih belajar, suruh tahajud. Ya. Misalnya ada yang punya cita-cita, aduh saya pengen kuliah ke Timur Tengah, pengen ke Eropa dan lain-lain, suruh sholat tahajud. Ya. Punya hajat ini, hajat itu, suruh sholat tahajud. Ya. Ada yang sulit belum dapat pasangan, ya, menikah, suruh sholat tahajud. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, jadi maqamam mahmuda tadi ada berapa tafsiran, ibu-ibu? Dua Kedua, tafsiran. Ya, tafsiran pertama adalah negeri akhirat, yaitu surga. Yang kedua adalah sholat tahajud. salat Sholat apa namanya? tahajud. Bukan, yang kedua itu adalah kesuksesan di dunia, ya. Kesuksesan di dunia, ingin capaian-capaian tertentu. Ayat yang ke-80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, ini berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, tadi kan perintah sholat itu kan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya. Awal-awal perintah sholat 5 waktu Isra Mi'raj itu terjadi terlepas daripada perbedaan pendapat di kalangan sejarah Islam, tapi saya menguatkan di tahun ke-12 kenabian, ya. Nah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi itu artinya katakanlah
hai Muhammad, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah saya ke tempat yang berkah. Ya, kalau di sini terjemahannya adalah mana? Belum ditampilkan ya. Nah, jadi mudkhala sidqi adalah tempat yang berkah, tempat yang baik, tempat yang saya bisa bermanfaat di situ, itu adalah mudkhala sidqi. Tafsirannya, mudkhala sidqi itu adalah tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Rasulullah hijrah kemana? Ke Madinah. Ya. Jadi mudkhala sidqin itu apa? Madinah, ya, kota Madinah. Karena konsep hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Lalu wa akhrijni mukhraja sidqi, dan keluarkanlah saya dari Mekah, ya. Mukhraja sidqi, sidqin ini artinya adalah ya, karena Rasulullah kan dari kecil di Mekah, ya. Tinggal di Mekah sampai umur berapa? 53 tahun. Kurang lebih, ya. Bayangkan, ya, Mekah ini sudah mendarah daging bagi Rasulullah, ya. Jadi wajar kalau misalnya ya rasa kangen, mungkin ada gundah gulana, ya, ketika hijrah tersebut. Disinilah Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua, ketika hijrah jangan sampai ada benalu, ya. Jangan sampai ada benalu, jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik. Jadi mudkhala sidqi itu adalah kota Madinah. Ya Allah, jadikanlah tempat hijrah saya berkah, ya. Urusan, kalau bahasa saya, urusan lancar, ya, sukses. Apapun gampang. Wa akhrijni mukhraja sidqi, tempat yang dulu kita tinggalkan, ya, yang benalu-benalu, masalah-masalah lalu selesai. Nah, ini ya takwilan atau tafsiran atau penjelasannya. Nah, ini bisa kita analogikan kepada misalnya konsep hijrah, ya. Kadang konsep hijrah itu tadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ada juga konsep hijrah misalnya dari yang buruk menjadi yang baik, ya. Misalnya ada ungkapan artis hijrah, ya. Atau ibu-ibu, ya. Saya mah sudah hijrah, ya. Maksudnya apa? Mungkin dulu tidak pakai kerudung, tidak pakai hijab, ya. Sekarang pakai hijab, ya. Mungkin dulu ada ibu-ibu, bapak-bapak tukang maksiat, miras, narkoba. Saya sudah hijrah, saya sudah meninggalkan miras dan narkoba. Nah, arti daripada mukhraja sidqi kalau konsep ini, kira-kira ibu-ibu nih kalau bisa lihat, ketika ada orang yang hijrah dari dulu tukang maksiat, misalnya anak pang, ya, nggak pakai jilbab, miras, narkoba, akhirnya dia hijrah pakai jilbab, kajian, Rapi, Mbak. ngapal Al-Quran, ya. Kira-kira masa lalu dia masih membekas nggak? Kira-kira. Biasanya ada, ya. Efek dari misalnya dia narkoba, ya. Efek dia miras, misalnya. Efek dia pergaulan tidak baik, walaupun dia sudah hijrah, ya. Nah, inilah doa ini di Allah ajarkan kepada kita. Wa akhrijni mukhrajas, ya Allah, keluarkanlah saya dari masa lalu saya yang nggak baik, ya. Benar-benar efeknya itu hilang, ya. Efek miras mungkin, efek narkoba, efek pergaulan bebas, ya. Nah, jadi murni hijrah ke tempat yang baru, tempat yang berkah. Ini analogi kita zaman sekarang. Walaupun tafsiran yang awalnya adalah hijrahnya Rasulullah dari mana tadi? Mekah ke Madinah. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Nah, ini doa daripada Rasulullah, ya Allah, tolonglah saya dari musuh-musuh saya, ya. Berikanlah saya kekuatan, ya, untuk menghadapi orang-orang kafir. Nah, Rasulullah kan hijrah dari Mekah ke Madinah itu kenapa coba? Intinya lemah, ya.
Rasulullah ketika itu masih lemah. Islam ketika itu masih lemah, ya. Sehingga ada konsep hijrah, ya. Nah, makanya wajar Rasulullah diajarkan ya untuk memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa melawan orang-orang kafir musyrikin, ya. Nah, kalau zaman kita, musuh-musuh kita siapa? Ya diri kita pribadi, hawa nafsu, ya. Pengen nih santriwati contohnya, ya. Musuhnya siapa? Ya rasa males, ya. Pengen murojaah, ya ngantuk, ya. Pengen ngapal Quran, aduh pengen main dulu deh. Nah, ini kalau santriwati. Anak-anak ibu mungkin yang di sini ya, pengen belajar tahsin. Terkadang musuhnya adalah diri kita pribadi ya. Pengen belajar tahfidz, aduh ngapain saya belajar tahfidz? Nah, diri kita pribadi. Kadang ada rasa malas, rasa bosan dan lain-lain. Nah, ini waj'alli min ladunka sultanan nasir. Walaupun di sini konsepnya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ya. Ayat ke-81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya. Silakan Pak Admin diganti ya. Ayat 80 itu kan ketika Rasulullah masih lemah dan emergensi membutuhkan konsep hijrah. Tapi ayat 81 itu adalah konsep ketika Rasulullah dan Islam sudah kuat ya. Kalau kuat harus dinamakan fatah, futuh ya. Jihad ya. Ya, la hijrata ba'dal yaum walakin jihadun wa niyatun dalam salah satu hadisnya. Ya. Jadi kalau kuat nggak boleh tuh hijrah. Yang ada apa? Jihad ya. Nah, ini ayat 81 ini berkaitan dengan Fathul Makkah ya. 80 itu meninggalkan Mekah, 81 itu kembali ke Mekah. Tapi futuh ya. Udah menang ya. Apa doa atau ungkapan yang diajarkan Allah ketika Fathul Mekah itu? Waqul, dan katakanlah hai Muhammad, ja'al haqqu, telah datang kebenaran ya. Maksudnya adalah Islam, Al-Qur'an, petunjuk. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu lenyap ya. Apalagi kebatilan itu berhala, kemusyrikan, kekafiran ya. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Ini janji daripada Allah. Ya, dimanapun kebatilan itu ada, pasti akan lenyap. Itu sudah janji Allah. Ya. Tapi Ustadz, orang-orang Yahudi, Israel kok belum lenyap? Ya, ya belum. Nanti akan lenyap, pasti itu. Ya. Nah, jadi ini sudah janji daripada Allah. Ya. Jadi ini ayat berkaitan dengan apa tadi? Fathul Makkah, peristiwa Fathul Makkah ya. Dulu itu di Mekah itu ada berhala, dalam riwayat itu sebanyak 360 berhala. Bayangin. Jadi Tuhan-Tuhannya orang kafir Quraisy itu ada 360 ya. Jadi orang kafir Quraisy juga menyembah Allah, mereka menyembah Allah ya. Tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah ya. Jadi mereka menyembah Allah, menyembah juga Lata, Uzza, Manat dan lain-lain ya. Kalau 360, wah Tuhan apa aja tuh ya. Tuhan, kalau di Indonesia mungkin Tuhan Roro Kidul lah, Tuhan apa Dedemit lah ya, Tuhan apalagi Sundel Bolong mungkin ya, yang apa, yang hantu-hantu gitu ya. Tuhan kegelapan, Tuhan dewa ini, ya, macam-macam ya. Patung-patung tersebut ketika Fathul Mekah itu dihancurkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat ya.
Bahkan peristiwa Fathul Mekah tersebut, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang lainnya teriak-teriak, ya. Ayo yang ini pada ngumpet di rumah Abu Sufyan dan lain-lain. Nah, ini peristiwa. Jadi Fathul Mekah intinya adalah kemenangan Islam itu sendiri. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, kenapa Islam bisa menang? Coba kalau ayat-ayat sebelumnya. Karena orang Islam mereka mendirikan sholat, ya. Karena orang Islam mereka melakukan sholat tahajud, ya. Jadi kalau misalnya orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu, juga meninggalkan sholat tahajud, mustahil bisa menang, mustahil, ya. Jadi kalau umat Islam ingin menang dari Israel, dari Amerika, dari musuh-musuh Allah, ya, dirikanlah sholat, ya. Tadi dirikan sholat, iqamatus sholat tadi apa tafsirannya dua? Yang pertama apa? Sholat secara khusyuk. Yang kedua, menjaga sholat pada waktunya. Lalu sholat tahajud, ya. Jadi kaitannya sholat dengan kemenangan Islam itu adalah apa? Sholat fundamental. Makanya ayat yang selanjutnya itu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kemenangan Islam itu dua hal. Yang pertama diapit oleh ayat-ayat berkaitan sholat, lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat berkaitan dengan Al-Quran. Nah, dua itu, ya. Suatu ketika Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu keliling, kan Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Orang Muslim mukmin yang menaklukkan Al-Quds, ya, memerdekakan, bukan menaklukkan lah, memerdekakan Palestina, Al-Quds dari orang-orang Romawi ketika itu, ya, pada zamannya. Dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi, ya. 3 kali sebenarnya di zaman Umar bin Khattab bisa ditaklukkan, tapi dikuasai oleh orang Romawi lagi. Lalu di masa Salahuddin Al-Ayyubi ditaklukkan lagi, ya. Suatu ketika Salahuddin Al-Ayyubi keliling di tenda-tenda, ya. Oh, pada sholat, ada yang sholat tahajud. Nah, kelilingnya itu jam 4 lah bahasa kita, sebelum subuh, ya. Ada yang lagi tahajud, ada yang lagi baca Quran, ya. Nah, jadi memang ditanamkan, ya. Tapi ada satu tenda jam 4 pagi masih tidur, ya. Lalu apa ungkapan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu? Wa min huna ta'til hazimah. Dari sinilah kehancuran itu, kekalahan itu akan bermula, ya. Kenapa? Karena satu tenda tidak sholat tahajud dan tidak membaca Al-Quran, ya. Jadi di kemudian hari ya dua itu disuruh sholat, suruh tahajud, ya. Nah, jadi kemenangan itu keberkahan daripada Quran dan tahajud itu. Begitu juga Muhammad Fatih. Muhammad Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, Al-Konstantiniyah, ya. Al-Konstantinopel sekarang yang ada di Turki. Itu kan pasukan-pasukannya tidak lepas daripada sholat tahajud, Al-Quran, ya. Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ya. Mereka dibekali dengan apa? Dengan sholat tahajud, Al-Quran, yang ketiga mungkin ya senjata, ya, bedil, ya. Tapi yang fundamental itu apa tadi? Sholat, itu artinya akidahnya, lalu dengan Al-Quran sebagai pedoman dia, ya. Nah, ini kekuatan kita. Ya, sayangnya kita di Indonesia, ya, Quran masih belum masif, ya. Nah, kita doakan ini, ya, Rafa, apa nama lembaganya lupa saya, Rafa kan ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi, ya, masif lagi, ya. Mudah-mudahan Rafa semakin besar lagi, santrinya semakin banyak, ya. Ini ibu-ibu yang ada, ajak ibu-ibu yang lain, tetangganya, suruh belajar Al-Quran, ya. Kalau pengen berkah hidup kita, dekat dengan Al-Quran, ya. Kalau sekarang Rafa misalnya ada 50, mudah-mudahan tahun depan sudah jadi 500, ya.
Jadi kita viralkan Al-Quran, mudah-mudahan keberkahan itu dari Al-Quran itu sendiri. Makanya ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi ayat-ayat kemenangan itu diapit oleh konsep sholat dan Al-Quran itu sendiri ya. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Fatih, ya tentunya di zaman Rasulullah para sahabat itu udah selesai ya. Masalah sholat, masalah tahajud ya. Ada nggak cerita misalnya sahabat sholat tahajudnya bolong ya. Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar. Ada nggak ada nggak? Nggak ada tuh ya. Makanya generasi-generasi dulu begitu luar biasa karena mereka ini itu Al-Qur'an sebagai pedoman ya, tahajud ya. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kita menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa ya, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman ya. Jadi obat apa, Bu? Obat ya, namanya obat itu kan umum ya. Obat itu umum, bisa namanya obat berarti kan lawannya obat ya penyakit ya. Kira-kira penyakit itu apa aja sih ya? Bisa penyakit fisik, penyakit psikis ya, emosional ya, dan lain-lain. Nah, Al-Qur'an ini itu menjadi obat seluruhnya. Obat dari kegalauan psikis ya. Jadi cerita sempat saya pernah berdakwah di Eropa Barat. Ya, Eropa Barat itu Jerman, Belanda, Belgia, Prancis ya. Jadi bule-bule di sana itu ada yang mualaf ya, tapi ada juga yang masih labil ya. Dan ada juga bule ya, pernah curhat ke saya. Saya ini Ustadz katanya dulu nggak bisa tidur kalau malam. Kalau harus pakai minum obat tidur ya. Ya karena itu ya, galaunya luar biasa. Emosionalnya itu nggak stabil ya. Nah, akhirnya makanya orang-orang non-muslim mencari ketenangan hati kemana? Ke miras, narkoba ya, seks bebas ya, ke hal-hal yang dilarang ya, bahkan mungkin yoga mungkin agak baik ya. Tapi kalau kita ya ini Quran saja. Ibu kalau lagi gundah gulana, lagi galau, udah sholat. Kalau nggak sholat ya tahajud ya. Ibu kalau lagi banyak masalah, stres ya, ini udah ada jawabannya dari Allah. Kalau nggak baca Quran, ya udah sholat. Apalagi kalau sholat sama Quran digabungin ya. Ibu sholat 2 rakaat, tapi 1 rakaat 1 juz. Ya, ini biasanya Bu Ozni bisa nih, insya Allah ya. Bu Ozni, Bu siapa lagi di sini ya? Bu Sonia. Mudah-mudahan santriwati udah biasa ya. Jadi sholat sama Quran digabungin ya. 2 rakaat, 1 rakaatnya berapa juz tadi? Bulan 1 juz ya. Jadi 2 rakaat 2 juz. Saya yakin nggak stres lagi ya. Paling ya pegel aja mungkin ya. Pegel capek ya. Warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, memang Quran ini mukjizat ya. Nih saya, malaikat yang paling mulia itu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Ya karena malaikat Jibril itulah yang membawa Al-Quran dari langit menuju Rasulullah. Kota yang paling mulia itu kota apa? Kota Bekasi atau kota Bogor, Bu Sonya? Nah, yang paling mulia adalah kota Mekah. Kenapa? Disitulah diturunkan Al-Quran.
Bulan yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Ramadan. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Al-Quran. Ya memang Quran ini banyak berkahnya. Jadi ibu-ibu ya belajar Al-Quran jangan merasa rugi ya. Jangan merasa rugi ya. Keberkahan pasti ya. Warahmatul lil mu'minin. Ajak suaminya, anaknya yang belum bisa baca Quran coba di list siapa nih yang belum bisa baca Al-Quran ya. Kalau ibu-ibu perempuan udah kasih ke Bu Dina, Bu Nela, ada Ustazah Bulan suruh belajar ya. Kalau bapak-bapak ya hubungin Bu Nela juga ya, nanti Bu Nela arahkan kemana ya. Jadi mudah-mudahan satu Indonesia bisa baca Quran semuanya. Coba sekitar ibu saja ya, tetangga, kerabat, pasti ada yang belum bisa baca Al-Quran ya. Mungkin tahsinnya masih belum benar ya. Padahal Al-Quran adalah mukjizat ya. Ini kalau ibu-ibu nih di sini ngelihat ada kejadian, ibu ngelihat misalnya ada orang lagi bisa bisa membelah laut ya. Kira-kira ibu heboh nggak? Heboh ya. Karena yang bisa membelah laut adalah Nabi Musa alaihissalam, mukjizat. Nah itu sudah hilang, ya sudah nggak ada ya. Tapi kalau mukjizat itu yang tadi membelah laut sudah hilang. Tapi Al-Quran mukjizat yang akan terus ada sampai hari kiamat. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan orang-orang yang zalim, siapa tadi? Orang kafir, orang munafik, ya. Orang zalim itu kan, kenapa orang kafir munafik itu dikategorikan zalim? Ya karena mereka menzalimi diri sendiri, ya. Nah, kita orang zalim nggak? Bisa jadi kita orang yang zalim, ya. Kenapa? Ketika kita meninggalkan Al-Quran, ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak tahajud, ya. Ketika, ya ini kalau ayat ini lebih spesifik pada Quran. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, tidak baca Al-Quran, tidak, apalagi tidak belajar tahsin, ya di sini kelas tahfidz ada berapa, Bu Dina? Ibu-ibu yang sudah tahfidz ada berapa? Izin Ustaz, tahfiz belum ada Ustaz, baru masih paling tinggi pra-tahfiz. Tahfidz, Masya Allah. Mudah-mudahan bulan depan sudah hafal juz 30 semuanya. Nih, Masya Allah ya. Santriwati juga ya, semangat ngapal Qurannya ya. Jadi ketika remaja dulu saya terkadang dinasehati ya. Kalian ngapal Al-Quran jangan takut miskin. Nah, ya. Pasti ada saja jalan ya. Udah hafal Al-Quran, pasti ada di jalan. Ternyata benar, teman-teman ada yang ke sini, ada yang ke sana. Saya ke Mesir pun itu berkah daripada Al-Quran. Ya. Wah, jadi apa kategori zalim di sini? Walaupun memang yang lebih fundamental adalah orang kafir dan orang munafik. Tapi bisa jadi ini kita yang dimaksudkan zalim di sini. Kenapa? Ketika kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal, rugi intinya gitu ya. Wala yazidul zalimina illa khasara. Baik ibu-ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan tafsir dari ayat 78 sampai ayat 82 ya. Silakan kalau ada yang dipertanyakan, saya kembalikan kepada Kak Bulan. Ya, silakan Kak Bulan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz Hendra yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah, sangat dalam ya Ustadz ya. Ternyata saya juga baru tahu ternyata tafsirnya bisa termasuk orang-orang yang rugi ketika justru tidak meninggalkan Al-Quran. Baik, Alhamdulillah. Boleh silakan dari peserta apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dikirim lewat obrolan di via chat ya. Atau boleh langsung mengacungkan. Biasanya ada ininya ya. Atau izin dibuka mic-nya boleh. Ada yang mau bertanya?
Dari kelas Ustazah Nela nih dan Ustazah Dina perwakilan ataupun dari orang tua wali santri. Baik, sambil menunggu ya. Dari admin, apa ada pertanyaan admin? Baik, ada yang mau bertanya? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Hulki, bundanya Adila dari kelas Ibu Nela, ingin bertanya kenapa umat-umat terdahulu sebelum sebelum Bani Israel itu dimusnahkan gitu, kayak umat Nabi Nuh gitu. Tapi apa korelasinya dengan Al-Quran sehingga Bani Israel yang sekarang orang Yahudi ya, yang sekarang Zionis itu tidak dimusnahkan seperti umat-umat terdahulu gitu. Beda dengan umat zaman Nabi Nuh, dia ingkar langsung dimusnahkan, berbeda dengan orang Bani Israel dan sekarang jadi Yahudi dan menjadi Zionisme dan memusuhi kita gitu, orang-orang Muslim gitu, bukan orang Muslim aja tapi begitu juga non Muslim gitu. Apa yang hikmahnya tersebut gitu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ada lagi yang lain, silakan biar ditampung. Boleh yang ingin bertanya dipersilakan, atau mungkin sambil menunggu Ustadz menjawab pertanyaan yang pertama, boleh sambil diketik mungkin, atau ada yang mau bertanya lagi? Ibu Sonia ya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya dari kelas Tasinnya Ustazah Nela. Saya mau bertanya, pernah kalau ada orang yang tadi kan Ustadz bilang kan kalau lagi ada masalah atau apa pikiran itu kan jangan tinggalkan sholat tahajud ya sama Al-Quran. Nah ketika membaca Quran itu ketika lagi ada masalah kan baca Quran nggak dibaca sih tapi tiba-tiba ngebuka Al-Quran dengan tiba-tiba gitu loh Ustadz. Terus muncullah itu ayat yang sesuai dengan masalah dia dan situ ada solusinya. Itu kenapa ya Ustadz bisa selalu begitu? Itu aja Ustadz. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Jadi dari Bu Roro ya, yang pertama tadi. Jadi umat-umat terdahulu itu memang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena mereka ingkar kepada dakwah para nabi yang diutus ketika itu, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Nuh, ya. Tapi orang Bani Israel kok enggak, Ustadz, ya. Mereka pun akan diazab, ya. Tapi azabnya Bani Israel itu berbeda dengan azabnya umat-umat terdahulu. Kalau azabnya orang Yahudi sekarang itu azabnya itu dengan peperangan, ya, itu sebagaimana yang disampaikan dalam awal-awal surat Al-Isra, ya. Awal-awal surat Al-Isra, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma'alahu tatbira. Nah, itu kan wa'dul akhirah itu dengan peperangan, ya. Orang-orang kafir di zaman Rasulullah diazabnya kok nggak seperti tenggelam misalnya, kena petir misalnya, kena puting beliung, ya. Diazabnya dengan apa? Dengan peperangan, ya. Dengan para sahabat galaknya para sahabat kepada orang kafir. Nah, orang Yahudi sekarang pun begitu, ya. Diazabnya dengan kekalahan nanti di kemudian hari dengan peperangan, ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar orang-orang beriman bersatu, ya. Ketika ada musuh, ya, orang-orang beriman akan bersatu. Yang kedua, agar orang-orang beriman itu mempunyai ideologi militansi, ya, ideologi militansi dan amal, ya, jihad
mendapatkan pahala dari orang-orang jahat seperti Yahudi ataupun Bani Israel tadi, ya. Jadi itu Bu ya, jadi orang Bani Israel diazabnya dengan kekalahan dalam peperangan. Hikmahnya apa? Agar orang beriman bisa semakin bersatu, semakin bertambah keimanannya, diuji mentalitas jihadnya itu dari konsep jihad. Yang kedua dari Bu Sonya di Bogor, ya, berkaitan dengan permasalahan, ya. Kalau buka Al-Quran terus tahu-tahu dapat ayat berkaitan dengan solusi dari segala dari masalahnya, ya. Saya yakin Bu, kalau Ibu punya masalah buka Al-Quran random, ya bahasanya random kan ya, tahu-tahu ada ayat sesuai dengan masalahnya, seandainya Ibu buka random 10 kali, 20 kali, bahkan 100 kali, pasti akan dapat ayat yang sesuai dengan permasalahan kita. Ya, pasti itu. Ya. Kalau randomnya 1 kali, itu mungkin belum teruji. Tapi bayangkan 10 ke 100 kali, pasti akan berkesesuaian. Ya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu memang menggiring kita untuk kembali kepada Allah. Ya. La'allakum tattaqun, apapun itu bisa bisa diarahkan, ya. Al-Qur'an itu sesuai dengan psikologis kita, ya. Itu Bu Sonya, ya. Silakan, ada lagi yang lain, silakan. Yuk, izin menyampaikan ada yang bertanya lewat via chat ya. Yang pertama dari Bu Destriana. Assalamualaikum Ustadz, jika rutin sholat tahajud, tapi apa yang diharapkan tidak kunjung terkabul, apakah cara sholat tahajud ada yang salah? Atau bahkan pembacaan Al-Fatihah yang belum benar makhrajnya? Atau apakah ada korelasinya terhadap doa yang belum terkabul tersebut Ustadz? Jazakallah khair. Kemudian yang kedua dari Ibu Ambar kepada semua orang ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau wanita sedang datang bulan, apakah diperbolehkan mengaji sambil memegang mushaf? Karena saya mendengar dari beberapa pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Mohon penjelasannya Ustadz, syukran. Baik, ada 2 ya. Dari yang kedua dulu mungkin, kalau misalnya fikih ya, fikih wanita, saya ini di Masjid An-Nur sudah beberapa kali pertemuan mengkaji berkaitan fikih wanita, ibu-ibu, ya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, ya. Jadi kalau ibu-ibu sedang datang bulan itu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, ya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain boleh, ya. Haji boleh nggak? Boleh, silakan. Baca Quran boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi nggak boleh megang mushaf, ya. Yang boleh itu adalah HP, ya. Pasti kan ibu-ibu punya HP, di dalam HP-nya ada aplikasi Quran nggak? Ada, ya. Kadang istri saya juga gitu, dia kalau lagi datang bulan dia baca Qurannya lewat HP, ya. Jadi memang orang atau wanita yang sedang datang bulan tidak boleh memegang mushaf, ya. Mushaf yang ini ya, mushaf yang benar-benar Quran, ya. Tapi boleh baca Al-Quran lewat HP, ya. Ini saya belum mendapati pendapat fikih yang membolehkan mushaf yang asli, ya. Rata-rata jumhur ulama melarang wanita yang datang bulan itu memegang mushaf yang yang asli, ya. Tapi kalau HP boleh, ya. Yang selanjutnya ibu dari yang tahajud tadi, kalau kita sudah tahajud terus berdoa, terus doa kita belum dikabulkan, apakah tahajud kita belum benar? Itu jawaban pertama. Bisa jadi tahajud kita belum benar, ya. Yang kedua, bisa jadi masih ada dosa yang menghalangi kita, belum diistighfarkan. Ya, itu 2, ya. Yang ketiga, bisa jadi rizki kita bercampur antara yang halal dan haram. Jadi ini pertanyaan Ibu siapa tadi? Itu bisa jadi satu materi kajian, ya. Penyebab doa belum diterima, ya.
Bisa jadi harta halal dan haram bercampur. Nah, kalau dari kacamata yang lain, doa belum dikabulkan itu adalah Allah mengetahui mana yang lebih maslahat untuk kita. Misalnya kita berdoa, ya Allah, tolong berangkatkan saya ke Jepang misalnya. Tapi nggak dikabulin, ya. Atau jangan gitu, ya Allah, tolong besok lancarkan saya perjalanan dari Bekasi ke Banten, ya misalnya, ya. Tapi ternyata tidak dikabulkan sama Allah, ya. Macet di mana? Di Cawang, ya. Nah, ternyata bisa jadi ketika tidak dikabulkan tersebut ada kemaslahatan tertentu yang tidak kita ketahui yang Allah persiapkan untuk kita. Bisa jadi ternyata di Banten ada gempa atau ada kecelakaan, ya. Kita diselamatkan gara-gara macet, ya. Jadi kepada Allah itu kita harus tetap selalu husnudzon, berbaik sangka. Nggak boleh itu suudzon, ya. Kita berdoa, kalau kita di istijabah doa kita, alhamdulillah. Tapi kalau belum diberikan, bahkan tidak diberikan, pasti Allah memberikan yang lebih baik daripada yang kita mintakan, ya. Minta apa? Nih kalau saya analogikan HP lah, ya. Minta HP santriwati, tahu mungkin merek-merek HP, ya. Minta HP Xiaomi, nah, misalnya, ya. Ini sekedar analogi saja, Bu, ya. Tidak ada unsur marketing, ya. Ya. Minta HP Xiaomi, nggak dikasih, bisa jadi Allah mempersiapkan HP iPhone. Ya, nah ini untuk ini mempermudah analogi saja, ya. Jadi Allah tidak memberikan kita yang kita minta, pasti Allah menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ya Allah, pengen umroh, tapi nggak dikabulin. Tahu-tahu dikasih apa? Haji, ya. Dan lain-lain. Jadi itu, Bu, ya. Kalau doa kita belum dikabulkan, harus husnudzon. Pasti Allah menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Minta 100.000, nggak dikasih. Bisa jadi dikasih 1 juta. Ya, itu, ya. Ada lagi, silakan. Ada Ustadz dari santri. Dari santri bertanya, apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Mungkin karena jumlahnya sama ya Ustadz ya seringnya. Kalau sudah witir pas tarawih, apakah ketika tahajud witirnya berbeda atau sama gitu? Afwan. Baik, mudah-mudahan santriwati dimudahkan menghafal Quran, ya. Mudah-mudahan dapat pasangan hafal Quran juga. Amin ya robbal alamin, ya. Jadi sholat tarawih dengan sholat tahajud beda, ya. Karena sholat tarawih dilakukan sebelum tidur, ya. Tapi kalau sholat tahajud dilakukan setelah tidur. Tapi kalau sholat tarawihnya sebelum sholat tarawih tidur dulu, nah, berarti sholat tarawih itu adalah sholat tahajud, ya. Misalnya nih ada santriwati habis sholat isya, tidur dulu lah 10 menit, ya. Istirahat. Dia tidur 10 menit baru dia sholat tarawih. Nah, sholat tarawih tersebut adalah sholat tahajud, ya. Kenapa? Karena sholat tarawih tersebut dilakukan setelah tidur, ya. Intinya tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Yang selanjutnya witir, ya. Witir itu dalam satu malam satu kali saja, ya. Witir itu kan ganjil, ya. Kalau sudah witir ketika tarawih, nanti ketika tidur, sholat tahajud, jangan witir lagi, sudah cukup, ya. Saya pun seperti itu, misalnya sholat tarawih di masjid ini, udah witir, ya. Dibangunin sama Ibu Umi Hamzah, ya, bangun sahur katanya, ya.
Sebelum sahur saya tahajud dulu ya, 2 rakaat ya. Setelah tahajud saya nggak witir lagi karena witirnya sudah ketika tarawih ya. Tinggal makan masakan Umi Hamzah ya. Ini ada Bu Ozni nih, Bu Ozni pinter masak juga Bu Ozni nih. Ya. Sehat Bu Ozni. Baik, silakan yang lain atau cukup? Kalau Alhamdulillah Ustaz sehat. Semoga Alhamdulillah. Ustaz sehat ya Ustaz ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Ada baik, lagi? apabila ada yang ingin bertanya, kalau sudah tidak ada mungkin bisa dicukupkan. Baik, Ibu-ibu. kalau tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, saya tutup ya. Jazakumullah khairan. Di sini Bu Nela, Bu Dina, Bu Azni, ibu-ibu sekalian, Pak Resti, sehat-sehat selalu. Pesan terakhir adalah, mari kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan di akhirat kelak Al-Quran yang kita berinteraksi, yang kita tahsinnya terkadang terseok-seok ya, bo ya, kok diomelin sama Bu Dina, Bu Nela ya, kok sulit banget ya. Itu sulitnya kita insya Allah bermakna pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Baik, saya langsung pamit. Doa Mohon dulu izin Ustaz. semuanya. Minta didoain dulu ini kita. Oh, doain dulu. Baik. Alhamdulillah. Satu lagi apa Astagfirullahaladzim. Ustaz, nanti ada foto bersama dulu ya. Oh, baik. Ya, sebelum pamit, Ibu boleh yang kameranya masih open dulu. Astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu, yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, izin sebentar, ada sesi foto, boleh? Baik, Ibu-ibu, silakan. ya boleh yang mungkin untuk on cam, kita foto dulu bersama-sama ya. Oh iya, baik Dokter Nia. Ada ustazahnya. Boleh dihitung Mas Iqbal? Boleh, silakan sama admin ya. Boleh Di sini. Ustazahnya apa Ustaz? Ya. Dari Bulan udah Umi mungkin? Dari admin? Ada berapa slide Kak Bulan? Kalau di Bulan ada 3. Oh iya. Mungkin Jadi dari slide admin beda. pertama dulu. Dari admin beda. Kak Iqbal, mohon maaf, bisa dibantu? Sambil Bulan tutup juga aja kali ya. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian tafsir pagi hari ini. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Hendra Wijaya yang telah menyampaikan ilmunya yang sangat insya Allah berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga setiap ayat yang kita pelajari menjadi cahaya dalam rumah tangga kita, menjadi keberkahan untuk anak kita, dan menjadi penolong kita di hadapan Allah kelak. Amin. Saya selaku Musyrifah PT Kirafa juga sekaligus MC yang mendampingi pada hari ini. Mohon maaf apabila selama acara banyak ada kesalahan kata atau ucapan dan kekurangan dalam tutur kata. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah. Hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Jazakallah Ya, Ustaz. sama-sama semuanya. Assalamualaikum. Salam. Mohon pamit semuanya. Mari Pamit. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.